Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan saudara, hari ini kita masih dapat beribadah walaupun dalam suasana yang berbeda. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun tidak menjadi masalah ya saudara, karena selalu ada sukacita ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan kita. Saudara, sebelum masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saudara, kita akan tundukkan kepala. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, kami ucapkan syukur kami kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memperingati hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati. Bila sebentar kami dapat mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami akan menolong, memberi pengertian dan pencerahan. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, firman Tuhan pagi ini saya beri tema arti penting kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Mari kita baca satu ayat yang menjadi nats kita dari Roma 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, 3 hari yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, untuk apa Yesus berkorban? Yesus rela berkorban mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Saudara, apa kemudian kita setelah itu otomatis kita ini mendapatkan keselamatan? Apakah kita diselamatkan? Saudara, saya mau katakan saudara ya, kalau baru sebatas ini kita belum diselamatkan ya. Kalau kita baca Roma 5 ayat 10 tadi, kita diselamatkan bukan oleh kematiannya, kita diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya adalah hidup kebangkitannya. Kalau kita perhatikan ayat ini, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita selalu mengira bahwa kita diselamatkan oleh kematiannya. Padahal ayat ini berkata bahwa hidupnya lebih berperan di dalam keselamatan kita. Tanpa kebangkitan Yesus, maka kita tidak punya pengharapan pada keselamatan. Kebangkitan Yesus sangat penting bagi kita. Mari kita lihat apa hasil dari kematian Kristus di kayu salib. Saudara, ayat ini memberitahukan kita kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus menghapus atau menyingkirkan kesalahan akibat dosa. Dosa yang selama ini menghalangi kita, menghadang di antara kita manusia dengan Allah. Saudara, Yesus menyingkirkan hal ini lewat kematiannya. Penghalang di antara Allah dengan kita, yaitu dosa yang menghadang di antara Allah dengan kita sudah ditiadakan. Itulah yang dinamakan perdamaian, ya, perdamaian. Namun keselamatan lebih dari sekedar perdamaian. Perdamaian hanya awal dari keselamatan. Keselamatan jauh lebih besar atau lebih luas dari perdamaian. Perdamaian adalah pengampunan dosa. Dosa kita sudah diampuni, akan tetapi itu masih belum bisa dikatakan sebagai keselamatan.
keselamatan jauh melampaui sekedar pengampunan dosa. Ya, saudara, hal inilah yang kurang dipahami oleh sebagian orang Kristen, karena mereka mengira bahwa mereka setelah diampuni maka mereka otomatis diselamatkan. Saudara, ternyata perdamaian itu hanyalah langkah awal dari keselamatan. Selagi saudara kita baca ayat firman Tuhan Roma 5 ayat 10 ini yang mengatakan lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Saudara, bagaimana hidup Kristus menyelamatkan kita? Saudara, kadang kita lihat kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru. Ya. Apakah kita sudah menjadi manusia baru? Bagaimana kita dilahirkan kembali atau bagaimana kita menjadi manusia baru? Kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, dengan apa kita lahir baru? Allah telah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Melahirkan kembali berarti kita dijadikan manusia baru lewat kebangkitan Yesus Kristus. Ya, saudara, kebangkitannya harus menjadi kenyataan, harus nyata di dalam kehidupan kita. Kebangkitannya harus menjadi realitas di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jika tidak, maka kita tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang. Saudara, mari kita lihat, saudara, ketika kita dibaptis ya, ketika kita biasanya kan kalau kita sudah mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kita sudah diampuni, kemudian kita dibaptis ya. Mari kita lihat, ketika kita dibaptis, kita selam ke dalam air, kita masuk ke dalam air, berarti saat itu kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ya, kemudian setelah kita masuk ke dalam air, kita diangkat kembali. Kita diangkat, artinya kita dibangkitkan kembali, dibangkitkan untuk menjadi manusia yang baru. Saudara, tidaklah cukup ya kalau kita hanya mati bersama dengan Kristus. Kita harus menjadi manusia baru oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu artinya tanpa kebangkitan Yesus maka tidak akan ada kehidupan baru. Hidup kebangkitan menjadi kekuatan untuk mematahkan kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Ya, menjadi orang Kristen yang dalam hidup baru berarti hidup yang diubah, hidup bukan yang diperbaiki, tetapi kita hidup yang betul-betul berubah, suatu manusia baru yang punya dinamika hidup yang baru. Saudara, begini, menjadi orang baik itu bagus ya, tetapi nggak ada kuasa di dalamnya kalau kita tidak pernah mengalami kehidupan yang baru. Jadi menjadi orang Kristen bukan sekedar menetapkan untuk menjadi orang yang baik. Ya, saya akan memberi contoh sebegini. Seorang perampok bank misalnya ya, bisa saja menetapkan bahwa merampok bank itu tidak baik. Dia udah bosan merampok bank karena barangkali dikejar-kejar dosa begitu ya. Saudara, ketika dia menetapkan untuk berhenti menjadi seorang perampok, itu adalah keputusan moral, keputusan yang bagus, akan tetapi itu tidak membuatnya menjadi seorang yang kemudian menjadi hidup baru. Dia baru menjadi seorang Kristen saat hidup kebangkitan Yesus masuk ke dalam dirinya dan menjadikan dia manusia baru. Dia telah dibangkitkan dari antara mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi dengan demikian kuasa Allah telah masuk ke dalam kehidupannya untuk mematahkan kuasa dosa yang
memperbudaknya. Jadi saudara, demikianlah kita melihat saudara ya, di dalam firman Tuhan ini bahwa kelahiran baru atau hidup yang baru berkaitan dengan kebangkitan Kristus, bukan dengan kematian Kristus. Saudara, Allah tidak sekedar membangkitkan kita untuk masuk dalam kehidupan yang baru, kemudian membiarkan kita tidak dibiarkan berjuang sendiri, saudara. Kita tidak, Allah tidak berkata, baik, sekarang kamu sudah menjadi manusia baru. Aku telah memberikan kamu hidup kebangkitanku kepadamu. Sekarang kamu harus berjuang sendiri. Saudara, Allah tidak seperti itu. Saudara, karena apa? Jika kita hanya dibiarkan sendiri, apa yang akan terjadi, saudara? Seperti baterai HP saudara. Ya, saudara kan punya HP. Saudara, kalau HP saudara pakai seharian, pada siang hari udah mulai low bat, dan sore hari sampai malam HP-nya mati. Ya, demikian juga saudara, kalau kita mau berjuang sendiri untuk melakukan kehidupan yang baru, memperbaiki atau mengubah hidup kita, ya, kita tidak akan bisa. Ya, saudara, menjadi seorang Kristen itu, saudara, berarti kita bersatu sedemikian rupa dengan Kristus sehingga hidupnya secara terus-menerus mengalir ke dalam diri kita. Itulah makna menjadi seorang Kristen, bukan sekedar persoalan mengerti bahwa seorang jahat itu nggak baik dan sekarang kita mau atau ingin menjadi orang baik, bukan sekedar moral dan etika, saudara. Ini adalah suatu masalah rohani. Ini adalah masalah hidup Kristus, hidup kebangkitan Kristus secara terus-menerus mengalir ke dalam diri kita setiap saat. Saudara, mari kita baca Yohanes 5 ayat yang kelima. Yesus berkata seperti ini, Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berubah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, itulah makna menjadi seorang Kristen. Jika saya dibiarkan menjadi orang baik dengan usaha sendiri, saya yakin, saudara, bahwa saya tidak akan bertahan lama. Yang memberi kemampuan kita adalah hidup kebangkitan Kristus. Seorang manusia baru adalah orang yang selalu bergantung setiap saat kepada Kristus. Sekarang, saudara, kita ngerti apa yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 10 ini ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Artinya yang jauh lebih penting bahwa setelah diperdamaikan dengan Allah, kita secara terus-menerus bergantung kepada Kristus untuk hidup. Seperti ranting bergantung pada cabang-cabangnya. Hidup Kristus itu terus-menerus mengalir ke dalam diri kita. Itulah rahasia menjadi seorang Kristen. Seperti juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, dia berkata secara jasmani aku hidup. Itu memang begitu ya. Tetapi itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah bahwa Kristus hidup di dalam aku. Hidup kebangkitannya terus mengalir ke dalam diriku dan melalui diriku. Itulah yang dinamakan dinamika kehidupan Kristen yang sangat penting untuk dipahami. Karena kita banyak melihat lah ya, saudara, begitu banyak orang Kristen yang selalu kalah dan kalah aja ya. Saya khawatir barangkali kalau mereka itu ternyata adalah orang Kristen yang diperbaiki,
bukan orang Kristen yang diubah, ya, yang dulu hidupnya dengan pola lama, sekarang harus hidup dalam pola yang baru. Saudara, apakah kita termasuk orang Kristen yang diperbaiki, atau kita adalah orang Kristen yang diubah? Termasuk manakah saudara? Apa bedanya saudara? Orang Kristen yang diperbaiki adalah orang yang menjadi Kristen karena ingin membuang sifat jahat dan menyadari bahwa dosa itu tidak baik, dan dia melakukan perbaikan dan berusaha menjadi orang baik. Tentu saja itu sangat berat, ya. Nggak heran saudara jika banyak orang terus-menerus saja berkata untuk menjadi orang baik itu susah, ya, berat, sulit. Ya, memang saudara tidak bisa melakukannya karena ini memang persoalan yang menimpa orang-orang Kristen yang diperbaiki, yang hidupnya hanya diperbaiki. Yang kita perlukan sekarang adalah menjadi orang Kristen yang diubah, orang Kristen yang telah mati pada manusia lama dan sekarang hidup Kristus mengalir di dalam diri kita. Untuk inilah makanya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan kebangkitannya, ya. Saudara, hidup Kristus mengalir di dalam diri kita. Kristus hidup di dalam diri kita. Sekarang kita menjadi pewujudan Kristus di dunia ini. Saat orang lain barangkali mengamati kita, mengamati orang-orang Kristen, mereka memikirkan tentang Kristus. Jadi segala kesalahan yang kita perbuat sebagai orang Kristen akan mempermalukan nama Kristus. Ya, saudara, jika kita menjadi seorang Kristen, saudara ingatlah ini, ya, ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita membawa nama Kristus dan kita bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin ada orang lain yang tidak jadi datang kepada Tuhan karena melihat perbuatan kita. Saudara, sanggupkah kita mengambil tanggung jawab rohani akibat membuat orang lain tidak jadi datang kepada Tuhan? Sanggupkah kita memikul tanggung jawab jika ada orang lain yang akhirnya tidak pernah masuk ke dalam hidup kekekalan karena melihat diri kita? Saudara, menjadi orang Kristen sebetulnya punya standar, ya, standar yang Tuhan telah tetapkan bagi kita, bagi seorang Kristen yang hidup baru. Apa saudara standarnya? Standarnya adalah sempurna, saudara. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48, Yesus berkata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Jadi menjadi sempurna ini di sini artinya kesempurnaan di dalam kasih kita, kesempurnaan di dalam komitmen kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara, mungkin kita akan berkata, aduh itu mah susah, saudara, ya. Memang benar, saudara, bukan saja susah, barangkali ya agak mustahil lah, ya. Ini alasannya, saudara, mengapa tadi dikatakan kita tidak akan menjadi seorang Kristen tanpa dilahirkan kembali oleh hidup kebangkitan Kristus. Saudara, kita tidak bisa menjadi seorang Kristen jika hidup Kristus tidak terus mengalir di dalam diri kita. Saudara, mungkinkah kita bisa mengasihi orang-orang saudara kita dengan kasih yang sempurna? Dapatkah saudara, saya mengasihi saudara dengan kekuatan dari diri kita sendiri? Itu mustahil, saudara. Bukan sekedar susah, memang mustahil, saudara, ya. Kita bisa lihat betapa hidup kebangkitan Kristus sangat mutlak perlu bagi keselamatan kita. Kita tidak bisa hidup sebagai orang Kristen tanpa kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, mendekatlah atau melekatlah kepada Allah. Yesus selalu siap menjadi pengantara kita.
Mari kita baca satu ayat dari Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ini satu lagi ayat dari Roma 8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, seorang Kristen adalah orang yang dalam kehidupannya sehari-hari harus sesuai dengan standar Allah. Tapi pada kenyataannya kita tidak selalu bisa hidup sesuai dengan standar itu ya. Berarti kita sering gagal dan gagal lagi ya. Saya menyadari saudara bahwa kita sebagai seorang Kristen tidak mampu untuk selalu hidup sesuai dengan panggilan surgawi kita. Bukan karena kita tidak menginginkan atau bukan karena kita tidak rindu untuk melakukannya, melainkan karena kita kalah. Kita memang gagal setia. Puji Tuhan saudara, Yesus yang bangkit dari kematian dan hidup ada saudara untuk membela kita. Yesuslah yang menjadi pembela perkara dan masalah kita. Yesus akan membela dan melindungi kita dari kelemahan-kelemahan kita. Disinilah saudara kita membutuhkan seorang pembela dan pengantara yang selalu bersyafaat, selalu berdoa bagi kita. Yesus yang telah bangkit, yang sudah kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, terus-menerus bersyafaat bagi kita. Tuhan Yesus yang berada di surga senantiasa selalu berdoa bagi keselamatan kita. Hal inilah saudara yang sangat penting bagi keselamatan kita. Sudah ada 3 alasan mengapa kematian Yesus dan terlebih lagi hidup Yesus menyelamatkan kita. Saya akan sedikit mereview atau merangkum secara singkat. Yang pertama adalah Yesus hidup untuk menanamkan hidup kebangkitannya pada diri kita. Supaya kita menjadi manusia yang diubah, bukan diperbaiki ya. Kemudian Kristus hidup bukan sekedar untuk membawa kita pada suatu peristiwa kelahiran baru, melainkan untuk terus-menerus mengalirkan hidupnya pada kita. Kemudian yang ketiga adalah setiap kali kita gagal untuk memanfaatkan sepenuhnya hidup itu di dalam diri saya, Yesus membela saya secara terus-menerus. Yesus menjamin keselamatan saya. Saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terakhir dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 yang mengatakan seperti ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, karena kita sekarang paham bahwa kita diselamatkan bukan oleh kematian. Memang saudara, ketika kita dulu mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, kemudian ada kelanjutannya ya. Saudara, kita harus hidup baru, kita harus dilahirkan kembali, kita harus menjadi manusia baru. Bagaimana caranya kita manusia baru bisa kita jalankan? Karena hidup kebangkitan Kristus yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita
suatu saat gagal dan gagal lagi. Tetapi kita tahu bahwa Yesus yang sudah kembali ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang selalu menolong kita, yang selalu berdoa bagi keselamatan kita. Saudara, untuk itulah kita kemudian mampu menjalankan kehidupan kita ini dengan standar Allah yang sudah ditetapkan, yaitu kita boleh menjadi manusia yang sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila semua ini bisa kita lakukan, saudara, apa yang firman Tuhan telah disampaikan tadi, untuk kita hidup menjadi pewujudan Kristus di dalam dunia ini. Kita jangan menjadi batu sandungan, kita harus menjaga nama baik Yesus sendiri, karena saudara, kita sehari-hari di dalam kita melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan-kegiatan kita selalu membawa-bawa nama Kristus, karena kita sudah menjadi orang Kristen yang hidup baru ya. Saudara, sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi manusia baru karena Engkau telah bangkit bagi kami. Adalah apa yang sudah kami dengar ini, sungguh-sungguh kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan yang senantiasa menolong menyertai kami sampai kesudahan zaman. Makasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, dan dari dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.